Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil laporan proyek kami yang berjudul Analisis Evaluasi Kinerja Portofolio Perusahaan Energi dan Gas dengan Metode Sharp. Saya Siva Fauzia dan rekan saya Rifa Majida yang akan menjelaskan di video selanjutnya. Jadi saya akan memulai. Di sini saya mengambil data bulanan selama setahun dari Desember 22 sampai Desember 23. Saya mengambil 8 perusahaan, yaitu ada Raja, Akra, ISSP, GDST, ENRG, HITS, MITI, dan INSP. Lalu ada LQ45 ini sebagai nilai marketnya. Lalu kita mencari di sini nilai excess return-nya. Caranya sama dengan tahun awal dibagi tahun sebelumnya diambil 1. Ini hasil dari risk free masing-masing sahamnya. Kita tarik ke samping, lalu kita tarik dia ke bawah. Ini nilainya. Lalu kita mencari nilai expected risk free-nya. Expected risk free itu perkiraan yang diambil dari BI Rate 2022-2023 sebesar 5,5% per tahunnya. Jadi per bulannya itu sama dengan 5,5% dibagi 12. Ini hasilnya. Selanjutnya kita menghitung nilai excess return. Yaitu nilai excess return itu adalah selisih antara produk yang ingin kita hitung dengan risk free-nya. Jadi sama dengan risk free diambil tahun awal, lalu kita kunci menggunakan F4, lalu kita enter. Ini hasilnya 0,0053. Lalu kita bisa tarik ke samping dan kita bisa tarik ke bawah. Ini adalah nilai dari excess return-nya. Lalu kita mencari nilai expected return pendekatan average. Yaitu rumusnya average LQ45. Nah, gitu. Ini hasilnya. Lalu kita tarik ke kanan. Ini hasilnya kita dapat. Lalu kita menghitung nilai betanya. Beta secara statistik bisa dihitung dengan menggunakan fungsi slope. Jadi, fungsi slope ini sama dengan slope teko return Raja sampai Desember 23, lalu koma, lalu kita ambil return LQ45-nya, lalu kita kunci menggunakan F4. Lalu kita tutup kurungnya, enter. Ini hasilnya. Jika benar, dia akan menghasilkan angka 1 ke kiri. Benar, ini langsung kita kurangkan. Ini nilainya, lalu kita tarik ke kanan. Ini nilai yang kita dapat, lalu kita menghitung excess return to betanya. Rumusnya sama dengan
expected return diambil risk free-nya, lalu kita masih menggunakan F4, lalu tutup kurung dengan betanya. Ini hasilnya, lalu kita tarik ke kanan. Ini hasil yang kita dapat. Lalu kita menghitung standar deviasinya. Standar deviasinya sama dengan STDEV nilai return LQ45-nya. Ini ke bawah. Lalu kita ukur. Ini hasilnya. Lalu kita bisa tarik ke kanan. Ini hasil yang kita dapat. Lalu kita menghitung variance sama dengan standar deviasi ini. Lalu kuadratkan 2. Ini hasilnya. Kita bisa tarik ke sana. Lalu kita mencari standar deviasi excess return-nya sama dengan STD excess return LQ45. Ini di bawah. Lalu kita tutup kurung. Bentar. Ini hasilnya. Kita tarik ke samping kanan. Ini hasil yang kita dapat. Lalu kita mencari variance excess return-nya sama dengan standar deviasi excess return. Benar, lalu di ini. Lalu kita tarik ke samping kanan. Ini nilainya yang kita dapat. Lalu kita mencari nilai A. Mencari nilai A-nya kita di sini. Lalu rumusnya itu sama dengan kita buka kurung. Excess return ini. Lalu diambil risk free-nya. Ini. Lalu tutup kurung. Sebelum tutup kurung ini kita kunci dulu ya menggunakan F4. Di sini kita bagi, bukan kita kali beta. Betanya ini lalu dibagi variance excess return-nya. Ini lalu kita klik oke, ini yang didapat. Lalu kita tarik ke samping kanan. Ini hasilnya, lalu kita mencari nilai B-nya sama dengan betanya ini kuadrat 2 lalu dibagi variance excess return. Nah, ini lalu oke. Ini hasilnya 146,2057. Lalu kita tarik ke samping kanan. Oke. Lalu kita mencari nilai C-nya. Mencari nilai C-nya sama dengan variance. Lalu kita kunci menggunakan F4. Lalu dikali dengan A. A-nya ini. Lalu kita tutup kurung. Lalu dibagi. Lalu kita buka kurung lagi. 1 ditambah variance lagi.
variance. Lalu kita kunci F4 lagi. Lalu kita kali dia dengan nilai B. Lalu kita tutup kurung. Enter. Ini nilai yang kita dapat. Lalu kita tarik ke kanan. Ini nilainya. Lalu kita menghitung ujian, yaitu melihat apakah terdapat nilai di bawah 0, yaitu kita klik Cardinal Formatting, lalu highlight, lalu kita klik less than, lalu ubah menjadi 0 untuk melihat. Nah, ini yang merah ini. Yang merah ini kita bisa hilangkan. Ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan lagi. Ini kita hilangkan lagi. Ini kita hilangkan lagi. Oke. Lalu untuk hasil yang maksimalnya, kita melakukan hasil yang sama, yaitu men-cut off lagi apakah masih ada di bawah 0. Kita klik betanya. Untuk hasil yang maksimal, kita klik cardinal, terus highlight, terus less than, lalu udah menjadi 0. Ini hasilnya, ini yang kita dapat ya. Ini sudah dihilangkan tadi. Sudah benar, lalu kita menghitung cut off tertingginya di sini sampai dengan max. Kita ke C-nya. Lalu kita tutup kurung. Ini hasil C-nya. Lalu kita bisa hitung Z-nya. Z-nya sama dengan nilai beta yang ini. Kita kunci menggunakan titik kunci, jadi kita bagi variance excess return-nya. Lalu kita buka kurung lagi 2 kali. Lalu ke excess return to beta-nya. Nah, ini. Lalu kita ambil RXP-nya. RXP-nya ini 0,0046. Lalu kita tutup kurungnya. Lalu kita bagi. Sini. RXP-nya kita kunci F4. Dibagi betanya. Sini. Betanya lagi. Lalu kita ambil nilai cut off-nya. 0,0017. Ini. Terus kita kunci dia F4. Lalu kita tutup kurung. Ini hasilnya. Lalu kita bisa tarik ke samping. Kita bisa salin dia, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, ini hasil dari nilai Z-nya. Lalu nilai W-nya kita hitung sum-nya dulu. Sum. Ini. Lalu nilai Z-nya kita ini hasilnya 1130. Kita hitung W-nya. Nilai Z dibagi sumnya. Kunci dengan F4. Oke.
Ini hasilnya, lalu kita tarik ke samping, kesannya, terus salin, lalu kita pindahkan. Ini hasil dari W-nya yang kita masukin ke video selanjutnya. Oke, saya Rifa Majidah akan melanjutkan pembahasan menggunakan tabel. Tabel 2, expected return. Tabel 3, varian dan standar deviasi. Dan tabel 4, varian excess return dan standar deviasi return. Sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian kita lanjut ke tabel 5, yaitu menghitung return, expected return saham, expected return pasar, dan varian LQ45. Dimulai dengan mengcopy return LQ45 terlebih dahulu. Copy. Kemudian paste. Kemudian menghitung expected return pasarnya dengan cara sama dengan buka kurung Januari LQ45 bulan Januari dikurang LQ45 bulan Desember tutup kurung dibagi LQ45 bulan Desember, enter. Kemudian ini kita ubah menjadi general. Kemudian karena perhitungannya sama, kita tarik. Setelah itu menghitung nilai sigma expected return sama dengan sum return Januari bagi return Desember, enter. Kemudian menghitung nilai expected return pasar, yaitu sama dengan nilai sigma return dibagi 1 tahun atau dibagi 12 bulan, enter. Kemudian menghitung nilai varian sama dengan fungsi standar dev, nilai RM atau nilai return Januari dibagi Desember, enter. Kemudian menghitung nilai varian AK45 sama dengan nilai varian pangkat 2, enter. Selanjutnya tabel 6 yaitu beta sudah dihitung oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke tabel 7, tingkat pengembalian bebas risiko atau RF menggunakan BI Rate. Nilai BI Rate didapat dari website Bank Indonesia dengan cara kita klik statistik, kemudian indikator, kemudian pilih BI Rate, dan kemudian pilih bulan dan tanggal sesuai yang kita inginkan. Di sini kita memakai bulan dari Januari 2022 sampai bulan Desember 2023. Ini adalah hasil persentase Januari 2022 sampai Desember 2023. Kemudian kita masuk menghitung total BI Rate sama dengan sum masukkan semua angka selama 2 tahun, 2022 sampai 2023, kemudian enter. Hasilnya 118%. Kemudian menghitung total pengembalian bebas risiko atau RF sama dengan total dibagi 2 tahun atau 24 bulan, yaitu 2022 dan 2023. Enter. Menghasilkan angka 4,91%. Kemudian tabel 8, excess return to beta atau RB sudah dijelaskan oleh teman saya. Tabel 9, AI dan BI sudah dijelaskan oleh teman saya. Tabel 10, cut off rate CI sudah dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian tabel 11, komparasi nilai RB dengan CI. Kita masukkan terlebih dahulu nilai RB yang sudah dihitung. Kemudian kita masukkan nilai CI. Kita bisa tahu nilai CI ini sebagai patokan untuk mengetahui tanda lebih dari atau kurang dari ini dilihat dari nilai CI paling tinggi, yaitu 0,0017. Kemudian tanda lebih dari atau kurang dari ditentukan tanda di samping jika nilai RB lebih besar dari nilai CI, maka keputusannya masuk ke dalam portofolio. Sedangkan nilai RB lebih kecil dari nilai CI, maka keputusannya tidak masuk ke dalam portofolio. Di sini ada 4 perusahaan yang masuk ke dalam portofolio, yaitu Raja 0,0163, lebih dari 0,0017, Akra 0,0082, lebih dari 0,0017, kemudian Hits 0,0184, lebih dari 0,0017, kemudian MITI 0,0258, lebih dari 0,0017. Selanjutnya kita menghitung tabel Kemudian kita menghitung tabel 12, WI dan BI sudah dihitung oleh teman saya. Tabel 13, proporsi dana masing-masing saham sudah dihitung oleh teman saya. Kemudian masuk ke tabel 14, perhitungan alfa sama dengan intercept, fungsi intercept, return perusahaan, kita masukin return perusahaan bulan Januari sampai Desember. Kemudian titik koma, Q45 bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian kita kasih dolar, kita kunci. Bisa manual menggunakan dolar atau bisa mengklik F4, kemudian enter. Lakukan cara yang sama, ditarik ke bawah, kemudian di total. Ini adalah hasil totalnya dari perhitungan alfa, yaitu 0,1131. Kemudian masuk ke tabel 15, alfa portofolio, sama dengan nilai perusahaan, perhitungan alfa, perusahaan, dikali proporsi dana masing-masing. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita total. Kemudian kita menghitung, ini adalah hasil dari tabel 15, 0,0221. Kemudian kita menghitung tabel 16, yaitu beta portofolio, sama dengan nilai BI perusahaan, total nilai BI, ini, dikali proporsi dana masing-masing. Enter. Ini adalah hasilnya. Karena perhitungan sama, kita bisa tarik ke bawah, kemudian kita total di dana masing-masing. Enter. Ini adalah hasilnya. Karena perhitungan sama, kita bisa tarik ke bawah, kemudian kita total. Dan ini adalah total dari tabel 16, yaitu beta portofolio. Hasilnya 59,7570. Kemudian kita akan menghitung tabel 17, yaitu expected return portfolio. Tabel pertama, masukkan total alpha portfolio ini. Kemudian masukkan total beta portfolio ini. Kemudian masukkan total expected return pasar. Expected return pasar ini.
Kemudian kita jumlahkan sama dengan buka kurung nilai alfa portofolio ditambah nilai beta portofolio tutup kurung dikali nilai expected return pasar. Hasilnya 0,1974. Kemudian kita menghitung tabel 18 risiko portofolio. Tabel pertama sama dengan beta portofolio, total beta portofolio sama dengan buka kurung total beta portofolio pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung varian Q45 varian Q45 ini tutup kurung enter. Kemudian tabel 2 sama dengan buka kurung total WI pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung total varian ini total varian pangkat 2 kurung enter. Kemudian tabel 3 menghitung standar deviasi sama dengan standar deviasi ini pangkat 2 enter. Kemudian tabel 4 kita jumlahkan dengan tabel 3 sama dengan pakai fungsi rumus SQRT standar deviasi pangkat 2 enter. Hasilnya 1,4286. Kemudian kita masuk ke tabel 19 kinerja portofolio dengan metode Sharpe. Tabel 1 menghitung IRP sama dengan total nilai WI ini dikali expected return atau IRI ini enter. Kemudian masukkan nilai RF atau pengembalian bebas risiko ini enter. Masukkan nilai standar deviasi pangkat 2 ini. Kemudian dijumlah dengan cara sama dengan buka kurung total IRP dikurang nilai RF kurung dibagi nilai standar deviasi pangkat 2 enter. Hasilnya minus 0,00962. Kesimpulannya, dari penelitian evaluasi kinerja portofolio dengan metode Sharpe, return portofolio bernilai positif sebesar 0,0294 dengan tingkat risiko sebesar 2,0408, yang mana hal ini menandakan tingkat risiko portofolio lebih besar dari tingkat pengembaliannya. Kinerja portofolio secara keseluruhan berdasarkan metode Sharpe memiliki nilai negatif, yaitu minus 0,00962, yang mana nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan tingkat pengembalian pasar yang hanya sebesar 0,0033. Hal ini menandakan portofolio yang telah dibuat memiliki kinerja yang kurang baik dengan risiko yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.